itu nggak benar tuh neraka, yang benar cuma dia. Nggak usah ikut Habib, nggak usah ikut Kiai, ikut saja brosur ini nih. Ini sudah ada brosurnya. Jadi ikut Habib nggak boleh, Kiai nggak boleh, suruh ikut brosur. Ini muncul di akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, itu tadi insya Allah sudah menambah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir, tapi belum selesai. Terakhir. Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita kan diajarkan satu hal, rahmah, kasih sayang. Makanya kalau ada golongan yang nggak punya sikap kasih sayang, itu mesti nggak benar. Golongan yang benar itu selalu penuh kasih sayang. Dan buat kita kasih sayang paling pokok itu nomor satu mengasihi orang tua. Ngasihi orang tua. Sayang sama orang tua sendiri. Sekarang saya mau nanya. Doanya Kiai sama Habib sudah pasti kabul atau masih tanda tanya? Saya kasih tahu jawabannya. Doanya siapapun, mau Habib, mau Kiai, ya, itu tanda tanya, diterima atau ditolak. Meskipun kalau orang soleh, tanda-tanda diterima itu lebih banyak. Betul kan ya? Tapi tetap gak ada yang bisa jamin, pasti diterima. Gak ada jaminan. Lain dengan orang tua. Doanya orang tua untuk anaknya sendiri. Meskipun orang tuanya bejat. Orang tuanya ahli maksiat. Orang tuanya pemabuk. Orang tuanya melacur sekalipun. Orang tuanya itu hidupnya gak pernah beres. Orang tuanya gak pernah sholat. Bahkan dalam riwayat dikatakan wa in kana kafiran, bapak ibunya kafir sekalipun. Kalau doakan anaknya, doanya tidak tanda tanya, tapi langsung kabul, diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Jadi doanya orang tua nggak pakai tanda tanya. Kalau doanya Habib sama Kiai, doanya umat Islam ini naik ke langit pertama, itu ada seleksi, dicek dulu. Ini yang doa ikhlas atau enggak ikhlas? Ikhlas, naik ke langit kedua. Belum tentu di langit kedua diterima, karena malaikat di langit kedua itu lebih teliti. Sering kali dibalikkan, ini enggak ikhlas orangnya, turun ke bawah. Nanti doa lagi naik sampai langit ketiga. Ya, satu lolos, dua lolos, tiga, enggak lolos lagi, kembalikan. Seperti dalam kitab Minhajul Abidin, amal itu naik dijaga oleh malaikat. Sampai ada amal yang udah lolos sampai pintu langit ketujuh. Ya, dibawa malaikat Jibril menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaporkan Allah, ya Allah, ini ada amal yang lolos dari 1 sampai 7. Sampai pengawasan malaikat Jibril pun lolos. Dibawa menuju Allah. Sama Allah dikembalikan, ini enggak ikhlas. Malaikat Jibril ilmunya kurang. Kalau Allah maha berilmu. Ini enggak ikhlas. Lemparkan ke wajah pelakunya. Jadi amal untuk sampai ke Allah itu enggak gampang. Penjagaan malaikat demi malaikat. Tapi doanya orang tua untuk anak. Lewat pintu yang pertama. Begitu judulnya, doa orang tua, silahkan lewat. Pintu kedua, doa orang tua, silahkan lewat. Pintu ketiga, doa orang tua, silahkan lewat. Pintu keempat, silahkan. 5, 6, 7, lewat. Malaikat Jibril, begitu doa orang tua, langsung dibawa. Ya Allah, doa orang tua. Allah katakan, kabul. Diterima langsung sama Allah Ta'ala. Berarti doanya orang tua ini hebat atau enggak hebat? Hebat atau enggak hebat? Coba perhatikan, mana yang lebih kita semangat? Minta doanya kiai atau doanya orang tua? Allah, orang tua. Orang tuanya ketemu tiap hari enggak dimintai doa kok. Baru minta kiai, pangesunipun kiai. Kiai, lu bagus. Minta doanya kiai, Habib, ulama bagus. Tapi yang paling bagus tuh minta doa orang tua sendiri. Lah sayang toh kalau doanya orang tua sendiri enggak dimintai, enggak dimanfaatkan, sayang. Berarti ngajinya keliru. Ngajinya belum benar. Ngajinya belum pas. Itu yang pertama. Yang kedua. Kalau orang tua marah, itu langsung Allah enggak ridho. Langsung Allah enggak ridho. Orang tua senang, langsung Allah ridho. Langsung Allah ridho. Pertanyaannya, mana sekarang ini yang lebih sering kita senangkan? Orang tua kita atau orang lain? Bu, coba dilihat para suami bu. Lebih senang menyenangkan orang tuanya, termasuk mertua ya. Atau orang lain? Ngasih hadiah orang lain. Beli makanan orang lain. Cium tangan orang lain. Kiai datang, cium tangannya. Habib datang, tadi saya datang tuh, pada cium tangan. Ya kan? Bagus.
Penghormatan pada orang yang dianggap punya ilmu. Bagus. Tapi coba kalau orang tuanya datang, kira-kira orang tuanya datang dari sana jalan, diparani cium tangan atau disawang tok? Ini loh, penghormatan pada orang tua itu kok kecil gitu ya, kecil. Padahal begitu cium tangan orang tua itu langsung Allah ridho. Aku senang sama dia. Malaikat saya ridho sama dia. Kalau Allah udah ridho selesai atau masalah. Nah, kenapa hidup kita banyak masalah? Nah, karena kita nggak manfaatkan orang tua. Orang tua itu ada tapi seperti nggak ada. Sepurone ingkang kathah, kalau istrinya minta mas-masan, dicarikan. Tapi kalau orang tuanya minta, dibilang nggak ada. Halo? Kalau istrinya minta sesuatu, takut sampai istrinya dicarikan, apapun alasannya. Kalau orang tuanya pengen sesuatu, ditunda-tunda, bahkan dikatakan tidak punya uang, padahal duitnya juga ada. Saya ceramah begini, yang ngundang ceramah saya itu, yang ngundang saya ceramah, Lampung itu bilang, Beb, betul jenengan Beb, langsung dibukakan handphonenya. Dibukakan handphonenya. Ini loh Beb, SMS dari ibu saya. Dibukakan handphonenya. Barusan tadi langsung saya ralat Beb. Ibunya ternyata SMS dia. Aku ki njaluk emas 10 gram kok orang mbok kei. Isin ibumu ki karo wong-wong. Kowe anak kok ngono bla 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 gitu. Ya, jadi anaknya dimintai emas-emasan sama ibunya nolak. Nolak. Akhirnya setelah ini yang ternyata yang undang saya ceramah. Baru berapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Setelah dengar ceramah tentang orang tua ini, maka langsung dia itu ya di pengajian, Bu, besok saya transfer uangnya, Ibu butuhnya berapapun saya transfer. Saya bilang bejone awakmu Mas. Jangan denger langsung mau sadar dan ngamalkan. Banyak orang denger tapi nggak mau ngamalkan. Banyak orang denger tapi nggak mau ngamalkan. Bu, Pak, mumpung punya orang tua yang masih hidup, entah itu kandung maupun mertua, manfaatkan. Karena nggak ada amal yang lebih hebat yang bisa menyelamatkan kita. Melebihi ridhonya orang tua. Saya mau nanya sama ibu-ibu boleh? Bu, jenengan tinggal sama mertua seneng atau sengsara? Bu, jawab jujur. Pilih mana? Serumah sama mertua atau rumah-rumah sendiri? Ya, itu jawaban paling halus itu. Kenapa Bu? Kalau serumah sama mertua rukun atau rodok gimana? Rodok gimana? Mertua itu menyenangkan atau rodok ganyang? Rodok ganyang, menyenangkan, tapi yang banter rodok ganyang itu. Jadi nggak nyaman ya dekat sama mertua, nggak nyaman toh? Lebih nyaman kalau rumah-rumah sendiri, betul? Betul begitu. Itulah anak-anak yang berbakti, Masya Allah. Luar biasa. Itulah calon-calon penghuni surga. Surga cap apa? Lawang jauh dari orang tua kok nyaman. Itu orang gak waras. Hanya orang yang gila. Yang dia itu jauh dari orang tuanya tambah ayem hatiku. Itu orang gila. Hanya orang waras yang dia dekat sama orang tuanya tentrem. Aduh, orang senang, cedak, tentrem. Itu orang yang waras. Lah alhamdulillah kok kita masih akeh gendenge timbang warase. Jujur pada diri sendiri ya. Ya kan? Orang Jawa udah ngajari mangan, orang mangan. Sing penting kumpul. Duwe omah ra duwe omah, sing penting kumpul. Duwe duit ra duwe duit, sing penting kumpul. Duwe kerjaan ra duwe kerjaan, sing penting kumpul. Lah saiki diwalik. Kumpul ra kumpul, sing penting pengen disayang mantu apa dimusuh mantu? Silahkan tiru akhlak jenengan. Kama tadi nutudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Dan ingat, pembalasan itu biasanya lebih kejam daripada tindakan. Ya, jadi kok jenengan nanti sama mertua segitu, nanti mantunya 10 kali lipat. Kalau jenengan elek, mantunya eleknya 10 kali lipat. Kalau jenengan apik, mantunya apiknya 10 kali lipat. Jadi kira-kira pengen dekat mertua atau jauh mertua?
Bu, mesti ngomong, lah mertua saya itu cerewet, betul? Betul? Ya kalau namanya mertua itu orang tua, semakin tua nggak cerewet, nggak normal. Orang semakin tua akan semakin cerewet. Kenapa? Takut sendiri. Orang tuh semakin tua takut kesepian. Orang semakin tua butuh teman bicara. Lah mantune meneng ra tau ngejak ngomong ya mbok ya cerewet. Orang tuh semakin tua pengen ditemenin, makanya ya kancanono. Ajaan ngobrol, jak cerita-cerita. Nah kalau udah begitu nanti kan banyak diemnya. Dan jangan diem tok, lha mosok mantune yang meneng, mertuane meneng, lha padha ejane. Nah kalau mantunya diam, mertuanya berbicara kan betul. Betul kan? Nah jangan kurang ngomong, makanya yang banyak ngomong sama mertua. Bu, ujuk apa bu? Bu, pijet aja bu. Pernah minta mijeti mertua? Disuruh mijeti pernah. Mau mijeti mertua? Sepurone kang kata ya bu ya. Tapi yang saya omongin tadi betul atau salah itu? Betul kan? Katanya mau bekti sama orang tua, tapi mertua justru dijauhi. Bapak-bapak mohon maaf, sepurone kang kata Pak ya. Tolong dijawab jujur Pak. Jujur, ibu-ibu udah jujur. Bapak-bapak berani jujur enggak? Berani? Jenengan setelah menikah lebih ayem rumah-rumah sendiri atau serumah dengan orang tua jenengan? Jujur Pak. Lebih ayem rumah-rumah sendiri? Iya. Meskipun orang tua mengatakan, nah ojo pindah neng omah wae kancana bapak ibu. Jawabannya tetap apa? Aku pengen omah-omah dewe bu, belajar mandiri. Betul begitu? Iya. Kira-kira itu jengkelkan atau menyenangkan? Buat orang tua ini jengkelkan atau menyenangkan? Tak gede ke, tak openi, tak pinter ke, saiki kok keminter. Betul kan? Serumah dengan orang tua itu berkah. Kecuali kalau orang tuanya nyuruh kamu rumah-rumah sendiri, nak, kamu udah menikah lain urusannya. Kalau orang tua itu ngomong, nak temani aku, ya kan canono. Alhamdulillah, elek-elek begini saya itu maksiat turah-turah. Tapi saya syukuri satu nikmat dari Allah. Sampai hari ini meskipun saya punya pengajian itu, Masya Allah gede insya Allah bangunannya ya Pak ya. Tanya Pak ya ini, gede bangunannya, luas tanahnya 1.800 meter, kamarnya kurang lebih ada 15 kamar. Kurang lebih ada 15 kamar, banyak loh kamar itu, turah-turah kamarnya. Tapi sampai hari ini kalau ditanya Habib Novel tinggal di mana? Sama ibunya, sama bapaknya. Di mana? Rumah ukuran 160 meter persegi. Terus Habib Novel di situ sama istrinya, anaknya berapa? Anaknya 3 di situ. Satu rumah anak 3 bersama orang tua dan adik-adiknya. Habib Novel itu tinggalnya dapat jatah berapa kamar? 1 kamar. 1 kamar anaknya di mana? Ya bareng-bareng. Jadi 1 kamar saya, istri saya sama 3 anak. Saya mau nanya, asik atau enggak asik? Pripun Bu? Sampai anak saya kalau mau tidur itu perang. Perang sama bapak ibunya, aku di sini. Wah, bapaknya baru mau ngeloni ibunya, anaknya mencolot ke situ. Shoot. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalah sama anak. Oh, anak telu lawan wong loro kan ya? Ya menang menang anak. Tapi karena ibu saya yang minta, jangan pernah tinggalkan mamahmu. Tinggal di rumah. Oh siap, sendiko dawuh. Meskipun punya gedung magrong-magrong gitu ya. Oh, takkan kulupakan ibuku. Demi gedung yang besarnya seperti apapun, tetap bareng sama ibu. Lah kan berkah, ibu saya senang toh. Nah, ibu saya senang, bapak saya senang, selesai. Maksiat saya model apapun Allah, jane ki arep nesu aku, tapi ra sida gara-gara mbokmu. Jane ki aku ki yo mangkel mbek awakmu, tapi ra sida gara-gara ibumu. Jane ki aku yo pegel yo anyel, tapi ra sida gara-gara wong tuamu. Aku kadung janji, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Aku kadung janji, sapa esuk-esuk buat marah orang tuanya, tapi buat aku senang sama dia. Enak atau enggak enak? Enak. Maka saya enggak pernah bingung. Butuh apa-apa tinggal ngomong, Bu, Pak, Bah, Mah. Bis. Wah, Bah saya itu saya paling nyantai. Bah, doakan Bah. Alah, kau tuh enggak usah bingung. Bapakmu tuh kalau malam enggak pernah tidur. Cuma doakan kamu. Wah, saya bingung. Yes. Tak turu aja aku. Ya selesai, bapak saya udah doakan, saya tinggal tidur. Gantian tuh ya Bu ya. Iya.
Bapakmu kalau malam nggak pernah tidur, cuman doakan kamu. Jadi kue rasa bingung, enak. Nah ini namanya rahmat, ini namanya kasih sayang. Orang kalau belum bisa menyayangi orang tuanya, jangan ngaku-ngaku punya kasih sayang. Mbok wonge gitu karo wong liya apik, Pak Lurah teko, monggo Pak. Unjuk nopo Pak Lurah. Pak Lurah datang itu hormatnya luar biasa. Tapi bapaknya datang biasa-biasa saja. Walaupun orang menghormati dia, Allah mengatakan, pilih mana? Nah kalau Pak Lurah datang itu nggak usah terlampau luar biasa. Tapi ketika bapak jangan datang yang luar biasa. Tapi jangan nggak menghormati loh, dihormati. Tapi jangan sampai monggo Pak, monggo. Ngapain? Lurah itu jabatannya paling pol berapa tahun? Tidak lama tuh. Presiden berapa tahun? Tapi kalau orang tua jabatannya selama-lamanya. Jabatan orang tua itu selama-lamanya. Makanya jabatan yang sudah paling tinggi di sisi Allah setelah Nabi dan Rasul itu orang tua. Nggak ada yang lebih. Nabi, Rasul, terus orang tua. Makanya orang tua ini dimuliakan betul. Siapa muliakan orang tua, maka dia mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah repot-repot. Pokoknya bapak ibu saya. Yai mau marah silakan, saya nggak pengen buat Yai marah. Habib mau marah silakan, saya nggak pengen buat Habib marah. Saya sendiko dawuh sama Habib sama Kiai. Tapi orang tua saya Habib, Yai ini yang harus saya hormati lebih dari semuanya. Harus begitu. Kalau sampai ada Habib Yai ngajari orang sabekti bapak ibumu, langsung tinggalkan saja. Itu berarti Habib Yai nggak genah. Kalau kata Habib Marmudahat, nah. Ya nggak genah itu yang seperti itu. Habib sama Kiai pasti ngajarkan, hormati orang tuamu, itu wajib. Ya, jelas semuanya? Tadi saya lihat jam 11:30. Kalau sekarang kira-kira jam berapa ya? Jam 12 kurang 10 menit. Saya bicara udah lama atau belum? Ini ibu tadi coba diperiksa manusia asli atau jadi-jadian itu. Kalau manusia kan ada pegel, ada ngantuk, ada kesemutan. Kalau ibu aja belum. Kira-kira asli atau jadi-jadian Bu? Jadi-jadian. Asli insya Allah. Nah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahmat kasih sayang. Terakhir ya. Terakhir. Kira-kira kalau ibu nanti sampai umur 70 tahun. Boleh nanya ya. Terus ditinggal anak cuman hidup sama mantu. Sama putu. Ibu di rumah sendiri. Ditilii seminggu sekali. Nanya, sedih atau enggak sedih? Bapak juga sama. Umur 70 tahun. Ya, anak mantu putu rumah-rumah sendiri. Mampirnya seminggu sekali. Sedih atau enggak sedih? Pak. Ngantuk. Fitnah itu. Nah, bapak-bapak tuh kurang patek jujur. Nah, ibu-ibu tuh jujur, sedih. Ya, kenapa? Gini loh Bu, wanita itu hidup dengan perasaan. Kalau pria itu perasaan 10%, maka kebanyakan pria tidak punya perasaan. Maka ditanya bab kroso itu yang gak bisa jawab. Kalau ibu kan langsung kroso, sedih, kroso langsung. Karena hidupnya dengan perasaan. Beliau-beliau ini gak punya perasaan. Maka jangan pernah minta rasa dari bapak. Beras gak mudeng bab rasa. Mudengnya pas manten anyar, cinta, manten anyar, manten lawas, blas. Betul Ibu? Maka bapak-bapak kan lebih suka jadi manten baru terus ya Pak ya? Gak mau jadi manten lawas, maunya manten baru. Tapi gak mau sama yang lama, maunya sama yang baru. Kan kurang ajar ya Bu ya? Itulah bapak-bapak, karena memang gak punya perasaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nanya tadi itu, umur 70 tahun ditinggal sendiri kan sedih. Nah, dibalik sekarang dibalik. Kalau pengen nanti 70 tahun tidak sedih, ya sekarang ini kita punya mertua, punya orang tua, umurnya berapapun ya kita deketi terus. Nanti itu akan jadi kebiasaan di keluarga. Oh, ibu saya biasa kumpul sama mertuanya, sama nenek saya. Kan begitu ya? Sama kakek saya. Anak kan lihat. Nanti dengan sendirinya, dengan berjalannya waktu, anak akan belajar. Gak mau pisah sama orang tuanya. Tapi kalau bapak ibu udah ngajari rumah-rumah sendiri, nanti anak itu belajar. Oh berarti nanti kalau ibu sudah tua, ibu biar rumah-rumah sendiri. Jelas? Paham? Jadi jangan pilih nanti di rumah-rumah sendiri kan atau bareng-bareng. Dah. Itu. Nah terus saya naikkan ya lebih tinggi dikit.
Kira-kira jenengan nanti di kuburan pengen ditilik setahun sekali atau tiap hari? Kuburan terdekat yang ada di sini coba dilihat. Ramenya kapan? Setahun? Nah, kira-kira jenengan nanti pindahnya ke situ juga toh? Ya, nanti jenengan diparaninya juga setahun sekali. Lah kira-kira mau enggak diparani setahun sekali? Mau. Sepi toh? Nah, makanya latihan memperbanyak ziarah kubur, jangan nunggu setahun sekali. Sambangi itu yang udah meninggal dunia di makamnya dari keluarga kita. Kalau bisa lebih sering lebih bagus. Kalau jasadnya belum bisa langsung, ya minimal kalau lewat mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, Siba, assalamualaikum, walaupun cuma lewat. Ini udah lewat nyopo, nggak pernah fatihah, nggak pernah kirim hadiah sholawat, nggak pernah jalan blusur gitu aja, nggak pernah doakan. Lihat tadi orang soleh tadi, lewat pemakaman, nggak ada yang dikenal. Sempatkan baca sholawat 1 kali, diniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia di sana. Itu manfaat. Nah itu ada dulur kita di makam itu kok ngucap fatihah aja nggak mau. Kan ya aneh tuh ya. Anehnya luar biasa. Jelas? Udah cukup ya. Insyaallah kita akan akhiri dengan baca doa. Boleh? Nah sebelum tunggu saya mau ngumumkan sesuatu. Nanti yang pengen belajar lebih jauh, beli saja buku saya, Inilah Dalilnya. Di buku Inilah Dalilnya itu saya udah jelaskan amalan-amalan NU. Sholawat, maulid, ziarah kubur, tahlil, nabur bunga. Orang Jawa itu kan saking pinternya nggak pernah ngomong ziarah kubur. Ngomongnya apa? Nyekar, ya kan? Kenapa? Karena kalau ke kuburan bawa bunga, nanti ditaburkan di makam. Tapi orang Jawa sekarang bilangnya nyekar tapi nggak pernah beli bunga. Kuburan tidak nyabur bunga, karena nabur bunga ini manfaatnya luar biasa. Nanti dibaca di buku saya, Inilah Dalilnya. Kemudian saya bawa buku juga berjudul Sehari Bersama Rasul. Itu buku yang menjelaskan tentang hidupnya Rasul dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk Inilah Dalilnya, tebel memang 232 halaman, harganya juga relatif lebih mahal. Harganya agak mahal. Cuman hasil dari penjualan buku ini kita gunakan untuk perjuangan dakwah, bangun musola dan lain sebagainya. Harga buku Inilah Dalilnya 100.000 rupiah. Yang punya uang 100.000 rupiah bayar 100.000. Kalau enggak punya bayar 90.000. Enggak punya bayar 80.000. Enggak punya bayar 70.000. Enggak punya bayar 60.000. Enggak punya bayar 50.000. Enggak punya jiliho koncomu. Maksudnya pinjem yang beli gitu ya. Nah, tapi kalau punya uang 70.000 jangan bayar 50.000. Jadi punya 70 ya bayarnya 70. Punya 80 ya bayarnya 80. Karena hasilnya kita gunakan untuk dakwah insyaallah. Ini latihan kejujuran. Ada orang jualan model begini? Belum ketemu kan? Nah, ini baru model saya ini. Kemudian buku yang harga 50.000, kalau punya 50.000 bayar 50.000. Enggak punya bayar 40. Enggak punya 40 bayar 30. Enggak punya 30 bayar 20. Enggak punya 20 pinjem temennya. Ya jadi boleh beli 20.000 asal uangnya cuma 20.000. Kalau uangnya 40.000 jangan ngambil 2. Saya 40.000 ngambil 2 ya, enggak boleh. 40.000 ya bayar 1. Karena semua hasilnya diniatkan untuk dakwah insya Allah. Demikian mari kita berdoa bersama. Nanti yang berminat bisa cari di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabb kulli shay'in bi qudratika ala kulli shay'in. اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اللهم يا الله tolong ampuni kedua orang tua kami ya Allah bahagiakan orang tua kami dunia akhirah jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirah jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirah jadikan orang tua kami tentram dunia tentram akhirah ya Allah jadikan orang tua kami sehat jadikan orang tua kami panjang umur jadikan orang tua kami selamat bahagia tentram ya Rahmanu ya Rahim ya Rabbi tolong catat kami sebagai anak-anak yang berbakti jadikan orang tua kami memaafkan kami selalu jadikan kami anak-anak yang engkau rahmati yang engkau sayangi ya Rahmanu ya Rahim ya Allah jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah ampuni pasangan hidup kami bahagiakan pasangan hidup kami muliakan pasangan hidup kami dunia akhirah selamatkan pasangan hidup kami dunia akhirah ya Rabbi jadikan anak keturunan kami selamat dunia selamat akhirah jadikan anak keturunan kami bahagia dunia bahagia akhirah jadikan anak keturunan kami sukses dunia sukses akhirah ya Arhamar Rahimin jadikan kami dan anak keturunan kami dapat terus bersama dunia hingga surgamu ya Rabbi jadikan kami dapat terus saling mencintai saling mengayomi ya Rabb jangan biarkan anak kami berpisah dari kami dan jangan biarkan kami berpisah dari anak-anak kami ya Rabbi persatukan kami dalam cintamu dalam rahmatmu dalam ridhamu ya Rahmanu ya Rahim ya Allah tolong jadikan semua yang hadir di malam hari ini maupun yang berhalangan ya Rabb jadikan semuanya min ahlil jannah 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 ya Rahmanu ya Rahim ya Arhamar Rahimin ampuni dosa-dosa kami terima semua amal soleh kami mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kami limpah ruahkan rezeki kami dan berkahi dan jadikan panjang umur kami dalam kebaikan dan akhiri usia kami kelak dengan husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-hadini al-fatihah ar-rahmanir rahim suratal ladzina saya meminta satu Al-Fatihah untuk teman saya yang sedang sakit, Bapak Tarmin. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan, dan panjang usia dalam kebaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Pengumuman dari saya. Besok hari Jumat 1 Januari jam 8 malam sampai sekitar jam setengah 11 malam Maulid Akbar di majelis saya di Solo, Majelis Ar-Raudhah, bacaan Maulid Jam Tuduror insyaallah. Yang berminat hadir silahkan hadir ya. Nah, kalau saya diundang ke sini udah diundang bukan cuma sekali ini.
saya hadir. Sekarang jenengan saya undang, kalau nggak hadir awas nanti. Oh, saya diundang aja hadir. Jenengan masuk diundang nggak hadir. Usahakan hadir ya. Dan ajak temennya berapa, paling kalau urunan nyewa kol itu ya berapa, kan murah. Nah, jadikan hiburan, wisata rohani. Sekali-sekali merasakan ikut maulid ya di Solo. Insyaallah dipimpin Habib Husin bin Anis, itu kan buyutnya yang punya maulid ya, buyutnya yang punya maulid. Dan sekarang anak tertua Habib Anis. Habib Anis itu anak tertuanya adalah mertua saya. Cuman mertua saya meninggal sebelum ayah dan ibunya. Nah, terus punya adik namanya Husin. Jadi Habib Husin itu sekarang dari anak Habib Anis yang paling tua. Nah, besok hari Jumat akan memimpin maulid di Masjid Ar-Raudhah. Kalau jenengan ada waktu, kesempatan, usahakan hadir. Pokoknya yang nggak hadir saya coret dari daftar teman saya dunia akhirat. Maksudnya yang nggak mau hadir, diniati kalau nggak hadir nggak apa-apa ya. Masuk niat aja, masuk nggak bisa. Niat hadir beb, tapi nggak bisa, nggak apa-apa. Dengan niat, kalau nggak mau aku. Dia konco diundang orang gelem berarti ya moh, gitu kan ya. Kalau jenengan moh aku ya moh. Ini namanya ngundang makso. Orang kalau ngundang kan harus semangat ya, harus semangat. Siapa tahu jenengan tergerak semangat, kemudian nyewa pesawat, kan saya nggak ngerti. Entah pesawat nanti parkirnya di mana, sebab daerah Blora Purwodadi itu tanahnya nggak cetha. Itu kalau buat proyek pejabat negara paling enak. Itu proyek nggak pernah mandek ila yaumil qiyamah, dandani dalan nggak rampung-rampung itu. Dandani terus kan. Jadi kalau untuk APBN itu paling enak Purwodadi dan sekitarnya. Kenapa? Kok ngecor terus, nanti ngecor terus, itu proyek abadi ila yaumil qiyamah. Jangan khawatir, itu sumbangan untuk dari negara akan mengucur terus. Mengucur terus. Demikian, semoga barokah manfaat. Saya minta maaf ya, salah ucap saya dan tingkah saya. Semoga barokah, yang berminat bisa saya cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.